efisien melalui sistem komunikasi. Nah, dalam proses komunikasi itu sendiri dapat terjadi gangguan atau noise yang dapat mempengaruhi penyampaian pesan. Shannon memperkenalkan konsep entropi sebagai ukuran jumlah informasi atau tingkat ketidakpastian dalam suatu pesan. Satuan pengukuran informasi dinyatakan dalam bit, yang dimana semakin tinggi entropi, maka semakin tinggi juga tingkat ketidakpastian informasi. Nah, selain itu juga, Shannon juga memperkenalkan model komunikasi yang terdiri dari 5 elemen utama. Yang pertama ada source, kemudian transmitter, kemudian channel, receiver, dan destination. Boleh di next lagi. Oke, jadi ini Shannon juga ada rumus untuk menghitung entropi pada satu kondisi X. Nah, bisa di next lagi. Nah, untuk selanjutnya, aku persilakan pada Sabrina untuk menjelaskan teori informasi dari sudut pandang verifikasi dan kognitif. Baik, terima kasih Grace atas penyampaiannya. Baik, selanjutnya aku izin menjelaskan mengenai teori informasi dari sudut pandang diversifikasi. Berdasarkan sudut pandang ini, informasi itu dapat dinilai dari keragamannya, di mana menurut Stirling 2007, diversifikasi itu memiliki 3 dimensi, yaitu ada variety atau varietas, balance atau keseimbangan, dan disparity atau disparitas. Yang pertama, variety atau varietas itu merupakan banyaknya kategori atau jenis informasi yang tersedia, di mana semakin banyak kategori informasi, maka kualitas dari informasi tersebut dapat dinilai bahwa semakin tinggi. Kemudian kedua ada dimensi balance atau keseimbangan yang merupakan banyaknya kategori atau banyaknya jumlah antar kategori. Apabila informasi dapat disebut seimbang apabila setiap kategori itu memiliki jumlah yang sama dan tidak ada yang mendominasi. Jadi ketika ada banyak informasi kemudian ada beberapa informasi yang mendominasi itu dapat dikatakan tidak seimbang. Kemudian ada dimensi disparity atau disparitas merupakan rentang perbedaan antara satu informasi dengan informasi lainnya, di mana apabila informasi berjumlah banyak dan secara keseluruhan tidak ada kemiripan informasi, maka dapat dinilai disparitasnya tinggi. Kemudian apabila informasi tersebut memenuhi 3 dari dimensi yang telah disebutkan tadi, maka informasi dapat dikatakan memenuhi teori keberagaman atau diversifikasi. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada teori informasi dari sudut pandang kognitif, di mana menurut Belkin pada tahun 1990, sudut pandang kognitif menekankan bahwa informasi bertujuan mengubah struktur pengetahuan individu. Ketika kita melakukan pemrosesan informasi, itu struktur pengetahuan atau kognitif kita itu saling mempengaruhi terhadap pemahaman yang dilakukan dalam proses penyampaian informasi. Contohnya seperti pada kelas kita pada siang hari ini, ketika kelompok kami menyampaikan informasi ke teman-teman di kelas A semua, pastinya struktur pengetahuan kita, kelompok kami dan juga teman-teman kelas A itu berpengaruh karena bisa jadi yang pemahaman yang kami sampaikan itu berbeda dengan pemahaman yang diterima dari teman-teman kelas A. Nah, informasi disebutkan mampu mengubah struktur pengetahuan penerimanya karena memberikan dampak berupa memperkuat atau melemahkan pengetahuan sebelumnya. Jadi, di sini itu informasi bisa mengubah struktur pengetahuan dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, atau dari yang sebelumnya sudah tahu, kemudian diperkuat atau diperlemah pengetahuannya. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada kaitan antara sudut pandang kognitif tadi dengan teori lainnya dari Nicholas J. Belkin juga, yaitu ada teori ASK atau Anomalous State of Knowledge. Nah, itu teori apa? Jadi teori ini itu menjelaskan bahwa individu yang melakukan perilaku pencarian informasi itu bisa disebabkan karena individu tersebut menyadari adanya kekurangan pengetahuan, sehingga pencarian informasi dilakukan untuk mengisi kekurangan yang ada. Contoh paling gampangnya itu misal kalau misalnya kita ditanya sama dosen di kelas mungkin, jadi ketika kita nggak tahu, kemudian kita pasti cari lewat Google atau ChatGPT atau media lainnya untuk mencari informasi supaya kita jadi tahu terkait pertanyaan tersebut. Nah, jadi kondisi itu termasuk ke dalam ada kaitannya dengan teori ASK atau Anomalous State of Knowledge. Nah, oleh karena itu manusia kerap mencari informasi untuk mengisi kekurangan dan kaitannya dengan sudut pandang kognitif tadi yaitu informasi tersebut bisa mengubah pemahaman kita dari yang tidak mengetahui menjadi tahu. Boleh di next? Selanjutnya, saya serahkan kepada Tasya. Oke, selanjutnya di sini untuk teori informasi berdasarkan pandangan Shannon, diversifikasi dan kognitif, kami mengambil dari contoh studi kasus dari kasus promosi diskon brand Mother of Pearl atau MOP di TikTok Shop. Kenapa kami mengambil dari
kasus ini karena dari brand tersebut menampilkan adanya entropi dan non-entropi dari suatu informasi yang dijelaskan dari teori informasi Shannon, diversifikasi dan kognitif yang akan dijelaskan di analisis kasus nanti. Nah, singkatnya untuk MOP sendiri atau Mother of Pearl merupakan brand kecantikan lokal Indonesia yang didirikan oleh Tasya Farasya pada tahun 2021, yang dimana brand ini menawarkan produk makeup berkualitas dengan harga yang relatif terjangkau, serta dirancang untuk menghasilkan tampilan kulit yang halus, glowing, dan tahan lama. Terus di sini kami mengambil 3 contoh dari produk populer dari Mother of Pearl, yaitu adanya produk GWS atau Gleaming Wonderful Shiny. Ini merupakan lip gloss yang memberikan efek bibir lebih berkilau dan tampak lebih penuh. Lalu selanjutnya ada produk yang kedua, Anti-Cakey Lock and Smooth Gripping Primer, yang merupakan primer yang membantu makeup lebih menempel lebih baik dan juga tidak terlihat cakey. Dan juga ada Lock and Set Bundle, yaitu paket produk makeup yang dirancang untuk memberikan hasil makeup yang lebih tahan lama. Di sini kami mengambil sumbernya dari TikTok Shop MOP Beauty. Nah, selanjutnya dalam pemasarannya ini, MOP atau Mother of Pearl itu memanfaatkan media sosial serta platform e-commerce seperti TikTok Shop dan juga Shopee, yang dimana untuk hal ini untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Dari brand ini juga menggunakan strategi promosi berupa diskon produk yang ditampilkan pada halaman produk agar konsumen itu dapat dengan mudah melihat perbedaan antara harga normal dan juga harga setelah potongan. Lalu di sini ada contoh promo produk, ada GWS, ada Anti-Cakey, dan juga ada Lockset Bundle, dan juga informasi terkait potongan harga dan diskonnya dari 3 produk tersebut. Selanjutnya ada analisis menurut teori informasi oleh Shannon, akan dibacakan oleh teman saya, Grace. Baik, terima kasih Tasya. Nah, selanjutnya adalah analisis studi kasus menurut teori informasi Shannon. Nah, dari kasus tersebut, pada awalnya konsumen berada dalam kondisi high entropy atau kondisi di mana ada ketidakpastian tinggi karena belum memiliki cukup informasi mengenai fungsi, kualitas, dan harga produk. Nah, informasi promosi seperti deskripsi produk, manfaat, dan diskon membantu mengurangi ketidakpastian konsumen tersebut. Nah, dan juga setelah menerima informasi yang jelas, kondisi konsumen berubah menjadi low entropy atau sudah yakin ingin beli produk tersebut, sehingga konsumen lebih mudah memahami nilai produk dan mempertimbangkan keputusan untuk melakukan pembelian. Nah, dalam perspektif teori informasi Shannon juga, semakin jelas informasi yang diterima oleh konsumen, maka semakin rendah tingkat ketidakpastian yang mereka alami. Dan juga di sini ada model komunikasi yang dikemukakan Shannon. Yang pertama ada source, itu dari brand Mother of Pearl. Yang kedua ada encoder, yaitu konten promosi seperti video dan juga gambar produk. Yang ketiga ada channel, yaitu media sosial dan marketplace. Yang keempat juga ada receiver, yaitu konsumen. Boleh di next untuk selanjutnya. Baik, selanjutnya analisis menurut teori diversifikasi. Jadi bisa dilihat teman-teman, di sini ada tabel yang semoga memudahkan dalam membedakan antar dimensi dari menurut teori diversifikasi. Yang pertama ada variety. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, variety ini mengenai banyaknya jenis informasi atau kategori produk. Nah, contohnya dalam kasus MOP ini, MOP atau Mother of Pearl produknya menawarkan berbagai macam produk seperti lip gloss, primer, dan juga bundle set, dan lain-lain. Selanjutnya itu dimensi balance, yang merupakan distribusi informasi yang relatif seimbang antar kategori. Contohnya, itu setiap produk memiliki deskripsi dan juga fungsi tersendiri, dan juga kesamaan dalam kuantitas pemasaran. Jadi ketika kita melihat salah satu produk MOP nih di e-commerce seperti TikTok Shop ataupun Shopee dan e-commerce lainnya, pastinya kita bakalan melihat deskripsi produk itu. Lalu jika mau men-check out, kuantitas dari produk itu pasti satu. Misal mau dimasukin ke keranjang atau langsung mau di-buying. Nah, selanjutnya itu disparity. Jadi merupakan perbedaan karakteristik antar informasi. Contohnya, lip gloss itu untuk tampilan bibir, primer untuk ketahanan makeup, dan juga bundling untuk efisiensi harga yang menguntungkan bagi pembeli dan juga penjualnya. Nah, dapat dilihat dari tabel di samping bahwa strategi promosi MOP itu tidak hanya menyampaikan suatu jenis informasi atau suatu jenis variasi produk dengan fungsi yang berbeda, tapi juga menghasilkan
variasi produk dengan fungsi yang berbeda maksudnya. Jadi keberagaman ini memungkinkan konsumen memperoleh perspektif yang lebih luas terhadap pilihan produk-produk yang tersedia sekaligus dapat membantu konsumen melakukan evaluasi yang lebih rasional sebelum memutuskan pembelian. Boleh di next? Baik, selanjutnya ada analisis menurut teori kognitif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa informasi pada kasus promosi produk MOP ini itu mencakup berbagai informasi seperti nama produk, harga produk, presentasi diskonnya, fungsinya apa, kemudian ada sheets atau size-nya, dan berbagai informasi lainnya. Nah, berbagai informasi itu memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan dan kemudian mengubah pengetahuan dari calon pembeli. Calon pembeli yang mungkin ketika melihat informasi tersebut sebelumnya mengalami keraguan gitu ya terhadap produk tersebut karena mereka belum memiliki cukup informasi. Kemudian ketika mereka dalam tahap pertimbangan yaitu untuk menilai apakah produk tersebut layak untuk mereka beli atau tidak, nantinya setelah mereka melihat informasi dari promosi tersebut, mereka bisa melakukan menerima tambahan informasi sehingga mereka bisa terbantu proses pertimbangan untuk membeli atau tidaknya. Nah, hal ini tuh sesuai dengan pendapat Belkin pada tahun 1990 yang tadi menyebutkan bahwa sudut pandang kognitif menekankan informasi bertujuan mengubah struktur pengetahuan. Dalam kasus ini, struktur pengetahuannya adalah calon pembeli atau pengguna TikTok yang melihat informasi dari brand Mother of Pearl atau MOP. Selain itu, hal ini kasus ini juga bisa dikaitkan dengan teori ASK atau Anomalous State of Knowledge, yang dimana ketika pembeli yang menyadari bahwa dia kurang mengetahui terkait produk dan fungsi dari brand MOP ini, kemudian dia bisa melakukan pencarian informasi sehingga nantinya kekurangan akan informasi tersebut tertutupi dengan informasi yang diberikan oleh brand MOP. Boleh di next? Oke, selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran dari materi kami, yaitu kesimpulannya bahwa teori informasi menjelaskan bagaimana data itu diubah menjadi informasi bermakna dan dikirim melalui jaringan komunikasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh kelompok kami dari perspektif Shannon, promosi brand Mother of Pearl di toko TikTok menunjukkan jalur komunikasi yang terdiri dari pengirim, pesan, media, penerima, dan juga potensi gangguan. Konsumen lebih mudah memahami nilai produk yang ditawarkan karena informasi tentang produk dan diskon tersebut mengurangi ketidakpastian mereka. Dari perspektif keberagaman, promosi ini menunjukkan berbagai jenis produk, fitur, dan variasi harga, serta diskon yang menunjukkan variasi informasi melalui variabel varietas, keseimbangan, dan juga disparitas. Sebaliknya, pengetahuan dan persepsi pelanggan tentang produk dapat dipengaruhi oleh informasi yang diberikan melalui tinjauan kognitif. Oleh karena itu, promosi di media digital membantu konsumen memahami informasi terkait brand. Lalu selanjutnya saran dari kelompok kami yaitu dalam dunia digital, promosi itu harus disampaikan dengan cara yang mudah dipahami, lengkap, dan juga menarik bagi pelanggan. Selain itu, memberikan informasi yang beragam dan juga seimbang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman pelanggan tentang produk. Dengan menganalisis lebih banyak contoh komunikasi digital, penelitian tentang informasi dapat diperluas untuk penelitian akan datang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran informasi dalam media sosial dan juga e-commerce. Lalu selanjutnya di sini ada daftar pustaka dari sumber-sumber yang telah kami cari. Dan terima kasih sekian dari kami. Sebelum kami tutup, apakah dari kelompok TM5 ada yang ingin ditanyakan atau mungkin dari Bu Vinta ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan 2 pertanyaan ya. Ya, silakan Asma, 2 pertanyaan aja ya. Ini boleh ditutup screen-nya, boleh dibuka atau boleh di next dulu, bisa bantu kawannya. Bebas aja. Ayo Asma, open mic aja langsung. Baik, Ibu, saya mau nanya tentang Ke tadi temannya, kok ke materi, saya? oh Ke iya, temannya. kelompok 4. Itu buat materi tentang kognitif, tadi ada ya di situ ya. Aku mau nanya nih, jadi kan di beberapa negara tuh ada lah kayak sekte-sekte tertentu yang bikin pengikutnya tuh ke brainwash gitu dan percaya sama kepala sektenya secara penuh tanpa meragukannya. Nah, aku mau nanya, apakah brainwash ini dianggap sebagai proses rekonstruksi struktur pengetahuan yang secara paksa, dan bagaimana hal itu berbeda dengan proses perubahan keyakinan yang terjadi secara alami? Terima kasih. Bahasanya sekte serem amat, serem amat. Oke,
Oke, terima kasih Husna atas pertanyaannya. Mungkin dari penanya kedua ada kayak yang ditanya sebelum kami tampung. Kami tampung dulu sebelum kami jawab. Tebolak kamu. Iya, benar. Hmm. Kami tampung dulu sebelum kami jawab. Hmm. Yuk, satu lagi deh. Silakan. Satu juga nggak apa-apa deh. Udah, nanti yang satu lagi nanti PR ya. Saya cek ini teori SI kelas A kan ya, benar ya? Benar kan Betul, kelas A? Ibu. Mm-mm. Oke, nanti yang kelas A nanti PR ya. Kelompoknya satu lagi. Mana itu yang di tema nomor 5. Tadi Asma sudah Jessica. Nanti Jess chat ya Jess di Zoom. Jessica hadir kan? Mana Jessica? Hari Bu. Ya, nanti chat di Zoom-nya Jess. Oke. Oke. Ya udah yuk, silakan dijawab. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Asma ya Ibu. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok selanjutnya atas pertanyaannya. Kalau menurut kami sendiri, iya brainwash dapat dianggap sebagai rekonstruksi struktur pengetahuan secara paksa. Nah, kenapa? Karena seperti yang tadi disebutkan, contohnya itu seperti sekte-sekte yang melakukan brainwash ke pengikut-pengikutnya. Yang dilakukan dalam sekte tersebut adalah merupakan proses manipulasi atau doktrin supaya si pengikutnya ini meninggalkan pengetahuan dia sebelumnya, kemudian percaya ke pengetahuan barunya gitu. Nah, sementara itu tadi disebutkan juga oleh Belkin bahwa kalau dari sudut pandang kognitif, informasi itu mengubah pengetahuan seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu atau dari yang sebelumnya sudah tahu kemudian diperkuat atau diperlemah pengetahuannya, tapi tidak disebutkan bahwa informasi dapat membuat seseorang 100% meninggalkan pengetahuan sebelumnya atau melupakan begitu saja pengetahuan sebelumnya. Nah, sedangkan tadi yang disebutkan pada kasus sekte atau kasus brainwash lainnya itu biasanya mereka jadi bersikukuh atas keyakinan yang mereka dapatkan dari si pemimpin atau yang melakukan brainwash kepada mereka. Nah, lalu bagaimana hal ini berbeda dari proses yang terjadi secara alami? Perbedaannya itu terlihat pada kebebasan penerima informasi ya dalam mereka memilih. Jadi, kalau misalnya dalam mereka menerima brainwash tadi itu mereka bisa memilih apakah informasi ini bisa diterima dan diyakini atau tidak, itu tandanya mereka terjadi secara alami. Tapi kalau dalam prosesnya mereka secara terus-menerus dipaksa atau didorong untuk mempercayai pengetahuan tersebut, maka kasus tersebut bisa dikatakan sebagai rekonstruksi pengetahuan secara paksa. Kurang lebih seperti itu. Apakah menjawab dari Asma? Menjawab, terima kasih. Oke, saya mendengarnya sekte itu agak serem juga ya. Bahasanya sekte emang kayak begitu ya statementnya? Hah? Ada Bu, jadi beberapa kasus kayak di luar negeri tuh mereka tuh bisa ngedoktrin ngikutnya sampai ada kejadian bunuh diri massal. Oh, itu studi kasusnya. Enggak Bu, enggak. Ini saya cuma nanyain tentang materi yang awalnya aja Bu, Oh bukan gitu. studi kasusnya. Beda. Iya. Soalnya bahasanya sekte itu jadi pikiran saya udah stigmanya kan sekte itu kan udah negatif ya. Jadi agak seram saya mendengarnya. Oke, yuk silahkan ditutup ya. Saya mau share screen. Oke, sebentar. Hmm. Oke, sebentar. Chat lagi. Saya mau absen dulu deh ya. Ntar aja deh. Ini teori SI kelas A. Teori SI. Kira-kira ngapain demi Allah.
Teori SI kelas A. Sekarang tanggal 16. 16 Maret. 16 Maret. Oke, 16 Maret. Nanti kalian absen tetap jam 3:30 ya. Ini yang kelasnya yang rame banget ya. Yang rame banget. 45 loh, 45 bukan main, 45 orang. Oke. 16 Maret. Sip. Bentar deh. Saya share screen. SI, teori SI, teori SI. Sudah kelihatan screen saya? Sudah, Ibu. Sudah ya? Oke, baik kawan-kawan semuanya. Ini kita bahas mengenai teori informasi dari sudut pandang Shannon, diversifikasi dan kognitif. Jadi ini sebetulnya tadi sudah sangat baik ya kawan yang tadi presentasi saya apresiasi dan juga betul-betul detail pula. Sudah lengkap dan juga ada ini juga ya, ada kata sekte pula ya dalam iniannya, dalam materinya juga agak kaget juga saya sebetulnya. Saya belum ada menemukan kata sekte itu dan kalian juga menemukannya. Terima kasih. Jadi saya nanti akan membaca makalah kalian dengan hati-hati dan detail pula nantinya. Terus habis itu saya lanjut dulu. Nah, jadi kawan-kawan, ini untuk teori SI ini yang berhubungan dengan kognitif ya. Jadi bagaimana teori informasi itu dia menjelaskan bagaimana informasi itu diproduksi, dikirimkan, diterima, dan dipahami. Kalau seandainya kita lihat dari dalam studi komunikasi dan informasi, itu terdapat beberapa pendekatan yang penting. Pertama, kalau seandainya kita lihat dari Shannon itu dia matematis, diversifikasi informasi, dan juga perspektif kognitif. Jadi ada 3 aspek itu yang dilihat dari dalamnya. Kemudian teori informasi menurut Shannon itu mengembangkan teori matematis komunikasi. Fokus utamanya adalah bagaimana pesan dikirim secara efisien melalui saluran komunikasi. Tujuannya itu mengurangi gangguan atau mengurangi noise. Noise itu apa? Ketidakpahaman, ketidaksepahaman, gangguan gangguan pemahaman ataupun tidak persamaan makna gitu ya, ataupun salah tafsir. Nah, itu masuk noise. Ataupun misalnya ada yang terlambat masuk kelas, itu masuk noise gitu ya, dan memastikan pesan sampai dengan akurat. Nah, walau sebetulnya kawan-kawan misalnya kayak kita berbicara dengan kawan baik interpersonal, kelompok gitu ya, itu sebetulnya tidak ada yang mungkin sampai dengan 100% terserap gitu. Orang-orang pasti dia akan menangkap bisa 70, 80 ataupun bisa 120% gitu. Jadi setiap orang itu unik sifatnya. Cara dia menangkap itu berbeda. Kemudian menurut Shannon itu informasi adalah ukuran ketidakpastian dalam suatu pesan. Jadi semakin tidak terduga suatu pesan, semakin tinggi nilai informasinya. Jika misalnya kalian makin merasa pengetahuan itu baru, makin tinggilah menurut kalian informasi itu. Artinya makin memiliki nilailah informasi itu menurut pendapat kalian. Jadi kalau seandainya menurut kalian itu udah basi, udah tahu nih gue gitu. Jadi itu udah skip aja. Gitu samalah prinsipnya kayak gitu. Nah, model Shannon and Weaver, nah elemen utama model dari komunikasi ini ada information atau source, transmitter pengirimnya atau ada channel, noise, ada receiver, ada destination. Ini ada gambar modelnya ya, kalian bisa search aja. Atau kalau kalian mau cari di buku, ada di bukunya Elvinaro, itu di komunikasi massa ada.
gitu ya, atau di buku pengantar ilmu komunikasi itu juga ada model Shannon and Weaver di pengantar ilmu komunikasi ini dari Mulyana ada. Nah, ciri teori Shannon and Weaver itu dia bersifat matematis, dia tuh ada sebab akibatnya ya, dan juga runut dia. Kemudian fokusnya pada proses pengiriman pesan, memperhatikan efisiensi komunikasi, tidak membahas makna pesan secara mendalam. Nah, kemudian ada lagi diversifikasi informasi. Kalau diversifikasi informasi itu menjelaskan bagaimana individu itu menggunakan berbagai sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap. Jadi itu tuh ada sejenis yang berhubungan dengan mengakses kalau sekarang ya era digital. Kalau dulu itu tuh ibaratnya itu cari tahu door to door gitu ya. Kemudian kalau ada mading dulu ya kayak saya dulu kalau seandainya mau tahu nilai itu tuh lihat mading terus nanti dipampang tuh nilainya berapa gitu ya. Terus habis itu carilah ke di sini namanya Mikmas ya. Kalau kalau dulu tuh namanya dulu di tempat saya tuh dulu apa namanya ya? Apa ya pokoknya di TU itu apa namanya ya? Adalah istilahnya tuh saya lupa gitu ya namanya. SBA kalau nggak salah dia di SBA itu ya, sebagian akademik dulu itu namanya tuh. Nah, dulu cari di sana gitu ya. Nah, tapi sekarang enggak. Aksesnya lewat media, media sosial, berita, website ya. Kayak kalian misalnya sekarang misalnya cari nilai lihat isi akad gitu ya. Sekarang udah canggih, nggak perlu tuh nunggu-nungguin website lagi gitu. Nunggu-nungguin mading lagi nggak perlu. Nah, ciri perspektif diversifikasi itu apa? Individu menggunakan banyak sumber informasi. Misalnya nggak puas di sini, misalnya nggak puas misalnya di web UPN nih, ya misalnya tentang magang, misal contoh, kalian pergilah ke web Dikti. Nggak puas di web Dikti, kalian pergilah di misalnya web negara-negara tertentu yang mungkin menawarkan magang-magang di kedutaan-kedutaan atau di mana gitu ya. Nah, itu kalian mencari, mengumpulkan informasi-informasinya. Nah, terjadi perbandingan antar sumber yang menurut kalian itu yang mana yang paling lengkap gitu ya, mana yang paling memberikan kepuasan kepada kalian. Nah, ini ada salah satu teori yang lainnya, itu adalah salah satunya model uses and gratification. Itu di salah satu teori ataupun model komunikasi massa yang ada itu ya khalayak dianggap aktif menggunakan media itu model uses and gratification itu ada. Nah, kemudian mengurangi bias informasi, meningkatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Artinya apa? Diversifikasi ini tuh kita dituntut untuk lebih cermat dalam mencari informasi yang ada. Nah, pendekatan kognitif dalam informasi. Pendekatan kognitif itu menekankan bagaimana manusia itu memproses informasi di dalam pikiran. Kita menginternalisasi, kita berpikir sebab akibatnya ya dalam pikiran kita ketika kita mencerna sesuatu hal yang ada di hadapan kita. Fokusnya adalah pada persepsi, ditambah lagi manusia ini ketika berpikir itu pasti ada unsur nilai norma yang dianut, kemudian ada lagi yang berhubungan dengan egonya gitu ya. Kemudian ada lagi memorinya, pemahamannya, interpretasi informasi yang didapatkan gitu. Misalnya salah satu contohnya, misal nih casan misalkan, casan, casan. Kalau buat saya casan misalkan, kalau saya casan, saya yang penting casan nggak apa-apa lah. Misalnya casannya bukan dari ini, bukan Apple gitu. Cuman maunya casannya itu tuh yang made for Apple gitu ya. Nggak apa-apa yang dari Apple tapi nggak apa tapi yang ada sertifikat made for Apple gitu. Misalnya ada yang interpretasi informasi seperti itu. Nah, jadi itu setiap orang tuh punya beda-beda. Ada orang yang lagi bisa punya paham, saya tuh maunya kalau seandainya ada punya motor maunya itu tuh ditungguin nih pas lagi di di servis gitu. Nah, itu karena dia punya pemikiran bahwa kalau diliatin tuh mekaniknya, nah mekaniknya jadi takut nih, jadi nggak mau macam-macam. Nah, jadi dia tuh punya interpretasi informasinya bahwa kalau diliatin orang akan bekerja jujur, padahal kan nggak juga. Orang kan jujur mah jujur aja orang kan, nggak perlu diliatin juga orang akan jujur gitu. Nah, ciri pendekatan kognitif yang lainnya, informasi diproses melalui pikiran manusia, dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan sebelumnya. Nah, itu tadi, misalnya orang yang tadi yang kalau seandainya dia pergi servis motor, dia harus lihat mekanik bekerja. Nah, itu bisa jadi dia dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman dia sebelumnya. Mungkin dia pernah dicurangi, atau mungkin dia pernah punya pengalaman
waktu pas udah diperbaiki, taunya dia keluar dari eh, bengkel rusak lagi. Pas dia tungguin, bagus motornya. Nah, mungkin bisa jadi, boleh jadi itu pengetahuan dan pengalaman yang dia punya. Dan menekankan makna interpretasi pesan yang lainnya yang didapat olehnya. Nah, ini tadi ya salah satu teori yang disampaikan oleh kawannya tadi. Ada teori yang namanya itu anomalous state of knowledge atau teori ASK itu yang disampaikan oleh Nicholas J. Belkin pada tahun 80. Nah, 1980. Itu tuh teorinya itu tuh adalah kondisi ketika seseorang menyadari bahwa pengetahuan itu dimilikinya nggak cukup untuk memahami atau menyelesaikan suatu masalah. Jadi artinya seseorang itu merasakan ada kekosongan pengetahuan. Artinya apa? Dia ada merasa ketidakpuasan. Tapi prinsipnya sih sebetulnya kalau orang pintar itu nggak ada yang merasa puas ya dengan pengetahuan. Hanya orang-orang yang merugi sih sebetulnya yang merasa puas dengan pengetahuan. Nah, jadi ketika dia merasa kekosongan dengan pengetahuan, nah dia itu mendorong tuh untuk mencari informasi apapun, nggak melulu tentang akademik, apapun. Misalnya tentang casan deh. Nah, ini type C. Nah, ini depannya ini type C atau bukan. Nah, terus habis itu dia mau cari tahu nih, ini apa nih namanya, misalnya berbeda. Nah, itu kekosongan pengetahuan juga tuh. Ini dia namanya apa, itu hal sepele seperti itu. Dia search lah, di foto lah. Sekarang udah bisa ya, foto di Gemini, foto di ChatGPT. Terus habis itu udah bisa langsung keluar. Itu namanya apa? Lightning kah? Type C kah? Atau apalah satu lagi yang kayak tipis itu loh ya, yang kayak casan BlackBerry dulu itu apa itu namanya ya. Nah, itu adalah salah satu pencarian informasi yang paling sederhana. Terus ataupun contoh sederhana lainnya, mahasiswa merasa tidak memahami teori komunikasi tertentu sehingga misalnya kayak kalian mencari jurnal, buku, ataupun internet. Atau contoh-contoh yang lainnya lagi, misal kalian ngapain? Em, contoh merasa nggak puas nih dengan ruang baca di fisip, gitu carilah di UPN, perpus UPN. Nggak puas di perpus UPN, kalian pergilah ke Perpusnas. Nggak puas di Perpusnas misalnya, pergilah ke perpustakaan-perpustakaan khusus lainnya. Nah, itulah yang aksi-aksi yang akan kalian lakukan untuk memenuhi, untuk mengisi kekosongan pengetahuan yang kalian rasakan seperti itu. Nah, semuanya kawan-kawan dalam aktivitas kita berkehidupan itu sebetulnya itu pengetahuan yang kita punya itu sifatnya itu tuh dibangun dan dibentuk. Jadi tidak hanya tiba-tiba ada begitu saja. Nah, sama halnya dengan apa yang kita punya itu tuh tidak hanya didasari oleh pikiran saja, tapi juga juga berhubungan sama eh, indera kita. Kita juga bisa melihat dengan merasakan, mencium gitu ya. Itu tuh semuanya masuk ke dalam pikiran kita. Jadi dengan situlah kita menilai seluruhnya. Nah, kemudian bagaimana pula kita dalam berkehidupan sosial itu sebetulnya bagaimana kita bersikap dan kita tahu kita itu manusia adalah dari orang lain pula. Gitu ya. Kita nggak akan pernah tahu diri kita itu manusia ketika orang lain tidak menganggap kita manusia. Sederhananya seperti itu. Demikian, kawan-kawan semuanya. Lanjut lagi. Ada contoh kasusnya ya, yang tentang pengetahuan juga. Kalau kasus hoax, ini yang tentang Shannon ya. Kalau perspektif Shannon, misalnya melihat bagaimana pesan hoax itu disebarkan melalui saluran komunikasi. Itu kalau dilihat dari Shannon. Tapi kalau perspektif diversifikasi, individu membandingkan informasi dari berbagai sumber. Gitu. Kemudian kalau perspektif kognitif, bagaimana bagaimana pengguna atau kita ya menafsirkan dan mempercayai informasi tersebut gitu. Itu penafsiran perspektif dari kognitif, dari akal kita. Kemudian kalau diversifikasi itu adalah aksi kita. Kalau perspektif Shannon adalah pesan yang disebarkan melalui salurannya gitu ya. Nah, contoh kasus yang lain misalnya ada lagi viral video bencana yang lama kayak yang kemarin itu Aceh Tamiang ya. Nah, itu padahal kan itu video-video lama ya, tsunami ataupun tsunami Aceh ataupun misalnya ada banjir bandang lainnya gitu kan, kemudian dianggaplah sebagai bencana yang baru. Itu adalah noise yang berupa konteks yang salah, itu termasuk ke dalam misinformasi. Kemudian diversifikasi aksi yang dilakukan oleh kalian sebagai masyarakat, melakukan reverse image search ya di berita, kemudian mengetahui bahwa video itu adalah atau gambar itu adalah gambar lama.
Kemudian secara kognitif, nah, visual yang dramatis memicu reaksi emosional sehingga orang yang langsung membagikan tanpa verifikasi. Nah, tapi akhirnya kita berpikir dengan baik itu benar atau tidaknya, dan kita tentu kalau seandainya kita bisa mengambil langkah yang baik, nah tentu akhirnya kita bisa tidak mempercayai gambar yang tersebut. Artinya kita bisa memverifikasi gambar yang lama itu adalah gambar yang basi gitu ya, itu tidak bisa dipercayai. Oke, demikian kawan-kawan semuanya sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Sudah cukup sih. Kok mati kameranya? Nyalain dong. Yang nggak nyalakan kamera saya anggap tidak hadir ya. Yang tidak menyalakan kamera saya anggap tidak hadir. Oke, saya capture. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Oh, udah habis. Oke. Saya absen ya satu persatu kawan-kawan semua. Saya hanya memanggil kalian 2 kali. Yang tidak menjawab, saya anggap tidak hadir dan tidak ada pemanggilan ulang. Oke, saya panggil. Adam hadir. Hadir, Bu. Oke, Adrian. Adrian hadir. Alpa ya, Alzam. Hadir, Bu Alzam. Oke. Bu, Adrian siapa tadi, Bu? Oh, ya. Adrian Maulana. Oke, Adrian Nugraha hadir. Hadir, Bu. Oke. Alzam hadir ya. Andika Aidan. Hadir, Bu. Oke, Anggita hadir. Hadir, Bu. Asmah. Hadir, Bu. Asmah mana? Oke. Saya, Bu. Kalista. Hadir, Bu. Davia. Hadir, Bu. Oke, Dava. Hadir, Bu. Elman. Hadir, Bu. Valen. Sekali lagi terakhir ya, Valen. Oke, nggak hadir. Valen nggak hadir Bu. ya. Mana Valen? Hadir, Bu. Oke. Fairuza. Fairuza hadir. Oke, Alpa ya. Fatih ya. Hadir. Oke, Vika. Hadir, Vika. Mbak. Oke. Vika hadir. Grace hadir. Hadir, Bu. Hana. Hadir, Bu. Ika. Hadir, Bu. Jessica. Oke. Kaila. Kaila Dwi. Alpa ya. Darel. Hadir, Bu. Raihan. Hadir. Oke, Alfat. Alpa. Farel. Alfat hadir, Bu. Oke, Alfat hadir. Farel. Hadir, Bu. Oke. Hazimul. Hadir, Bu. Oke. Najwa Sifa. Hadir, Ibu. Oke. Nayesa. Alpa. Naila. Hadir, Ibu. Oke. Nidia. Alpa ya. Raffi. Hadir, Bu. Oke. Raja. Ibu maaf, tadi Kayla hadir, Bu. Saya tadi Raja. lagi Raja.
Raja Alpaya, Rayvan, oke, Resha, Hadir, Bu. oke, Ripka, Hadir Ibu. Rizkia, 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 Hadir, Bu. oke, Sabrina, Hadir Ibu. Shalin, Hadir Ibu. Sharon, Hadir Ibu. Tasya, Hadir Ibu. Tasya Nabila, Hadir, Ibu. Tesalonika, Ibu. Tifanya, Tifanya. Terakhir dipanggil lagi nih, Tifanya. Tifanya, Alpa ya. Zahra, Hadir, Ibu. oke. Zafira, Hadir, Bu. oke. Zulaikatun, Zulaikatun, Hadir, Bu. oke. Saya simpan. Dah, oke. Saya capture screen dulu ya. Saya capture 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Kenapa Ika? Ibu, maaf tadi absen saya terlewat. Ika kelewat. Ika tadi sudah. Tadi kedengaran saya habis Hana malah Jessica, Bu. Maaf sebelumnya. Udah, tadi kamu udah nyaut tadi Ika. Siapa yang tadi nyaut Ika tadi? Udah nyaut Ika. Udah. Ika tadi udah nyaut. Udah nyaut Ika kan? Oh, bukan kamu. Bukan kamu yang nyaut. Hmm? Bukan kamu yang nyaut. Bukan kamu yang nyaut. Ya udahlah, pokoknya udah saya anggap hadir. Tadi kan kamu udah nyaut tadi yang saya dengar. Ya udah ya. Oke, baik kawan-kawan semuanya. Sudah dulu ya. Mudah-mudahan puasanya masih berjalan lancar. Maaf lahir batin ya. Dan sampai ketemu lagi setelah Lebaran. Jangan lupa absen sampai jam 12. Sampai jam 12. Sampai jam setengah 5. 15.30 sampai jam setengah 5. Oke ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Iya, Terima kasih, sama-sama Bu. ya. Salam.